Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap. Banyak sekali yang masih gila dengan Tera Klasik ini ataupun Lunci, yang mana ini koin dedengkot yang bikin orang pada gantung diri tentunya ya, pada kupat kapet tunda landel sejak runtuhnya si Tera Luna jadi Tera Klasik. Mas Bro pun beli harga 1 juta lebih jadi Rp1 itu apakah nggak nangis di pojokan kalau yang mentalnya nggak mental baja, apalagi yang mental tempe mendoan ya. Dengan senang hati dan juga lemes sebetulnya untuk membahas daripada Lunci ini koin sudah saya anggap barang busuk ataupun barang kelabu ataupun kejadian yang sangat menyedihkan, termasuk pengalaman pahit tempo lalu mengenai cryptocurrency. Kalau saya untuk membahas Lunci lagi jadi teringat tempo lalu saya membeli di atas 1 juta, harganya berapa sekarang. Ini betul-betul nasib sial yang menimpa daripada holder Tera Klasik ini ya. Tapi karena banyak rekoman, saya tetap melayani siapapun, akan saya jelaskan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Karena Anda selalu meminta daripada koin Lunci ini, tapi akan saya bahas sesuai dengan fakta. Yang suka-suka, yang ngamuk-ngamuk, yang mudah-mudahan nggak pada ngamuk ya. Jadi Tera Klasik ini sekarang kalau dilihat ini adalah sudah 96 rankingnya ya, tapi ini masih bertahan. Ini kalau nggak ditahan sama Binance sudah habis, karena Dog One itu sangat dekat sama si Chang Pengjo, sama GZ Binance tuh dekat sama Dog One, sama-sama begitulah orang-orang gitu ya. Jadi dia itu menyelamatkan daripada Lunci ini, si GZ ini. Padahal kalau Anda ketahui dulu kan pernah ditendang dari semua exchange ya. Akhirnya karena GZ ini dimasukkan kembali, ibarat ludah sudah dibuang dijilat lagi. Itu nggak lain nggak apa, karena si Z Binance itu sebetulnya investasi di Tera itu banyak sekali ya. Jadi dia juga sama juga, dia lagi halu ya, karena bagaimanapun dia investasi di Tera Klasik ini si GZ itu banyak sekali. Makanya dipertahankan daripada Tera Klasik ini, barangkali nanti masih banyak yang masuk, demand-demand yang masuk jadi terkenal lagi, dikeluarkan di sana sini. Intinya kan nanti kalau demand kuat lagi, masuk lagi sampai marketnya triliunan, kan otomatis mengurangi daripada kerugian dia, dan otomatis dia akan TP, yang mana nanti ya kalau sudah kembali 50% saja, saya rasa ya karena ini pengalaman yang kelam ya, kejadian yang kelabu ya, otomatis akan TP, akan jauh-jauh dari koin Tera Klasik ini yang sekarang menjadi koin komunitas, bukan koin yang blue chip lagi, bahkan menjadi micin koin yang mana pasokannya sudah bejibul ya, dengan otomatis mencetak koin Tera Luna itu waktu kejadian itu, karena inilah koin yang bermasalah. Tapi akan saya jelaskan di sini. Ini Tera Klasik ini silakan kalau yang suka, yang mau masuk, tapi Mas Bro nggak tanggung jawab. Ini ibaratnya kita gambling, bener gambling sama-sama dengan koin meme, yang mana market capnya juga sama ini kalah ya, sama PP kalah ya, sama Floki kalah. Ini market capnya itu cuma ada 59 triliun per video ini dibuat ya. Artinya kalau mau gambling di sini sih boleh-boleh saja. Yang jelas ini game kalau main di sini. Ini market 5,9 triliun ini artinya banyak yang sudah cut loss. Jadi kalau Anda mau masuk ya, karena ini sudah banyak yang cut loss. Akan tetapi pandangan saya pribadi, kalau koin sudah seperti ini, walaupun market capnya kecil, udah pada cut loss, saya rasa untuk terbang tinggi udah susah bro. Masalahnya ini yang masuk-masuk di sini tuh kan sekarang orang-orang kita yang halu, yang mana harganya perak Rp1,
itu dengan harapan uang 100.000 dapat koin banyak, akan tetapi dia nggak mikir fundamentalnya koin ini. Sebetulnya kan kalau kita lihat itu kan yang menaikkan harga itu kan paus. Nah, dengan kejadian Terra Luna seperti ini, saya rasa untuk paus-paus akan berpikir 1000 kali untuk masuk di Terra Classic ini, bro. Begitu naik ya paling-paling akan di TP. Ini sudah bukan jadikan investasi lagi, sekarang sudah gambling di meme coin. Tapi juga saya di sini akan saya kasih tahu beritanya yang mantap-mantap, juga tetap saya akan sesuai dengan fakta yang di lapangan tanpa saya harus menjelekkan sisi baiknya. Sisi buruknya sudah saya jelaskan, sisi baiknya juga saya jelaskan. Semua yang menentukan adalah jari-jari Anda, mau buy ataupun mau cut loss itu urusan Anda. Yang penting saya ceritakan sesuai dengan fakta yang di lapangan, yang mana banyak rekom koin ini. Oke ya, langsung kita lihat beritanya daripada si Terra Classic ini ataupun Terra Luna ya. Jadi Binance ini bakar 40 miliar lunci ya, bakal jadi titik balik Terra Luna Classic. Akan tetapi yang namanya berita yang punya dia ya, yang bayar dia, media ya tergantung yang membayar, yang memesan, apa itu berita benar atau enggak. Ya mungkin kalau dibakar ya mungkin benar, bisa benar dan enggak kan kita nggak ngerti. Apalagi hanya untuk mancing-mancing kita masuk ya bisa saja ya. Yang penting di sini Binance bakar 40 miliar lunci, bakal jadi titik balik Terra Luna Classic. Kan muluk-muluk, yang mana yang menaikkan harga ini kan dulu kan si Do Kwon senengnya ya. Sekarang Do Kwon ya aja udah di penjara, ya gimana mau naik lagi. Well, saya rasa 1000 kali untuk masuk sini berpikirlah, nggak langsung akan mau koin-koinnya sudah bermasalah seperti ini ya. Jadi bursa kripto terbesar di dunia, Binance baru-baru ini membakar 760 juta token Terra Luna ataupun Terra Classic Lunci dalam batch ke-15 dari proses pembakaran lunci. Ini menambah jumlah total token lunci yang telah dibakar oleh Binance hingga hampir 40 miliar. Sementara itu komunitas telah membakar lebih dari 76 miliar lunci. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pembakaran token ini akan menjadi titik balik untuk masa depan Terra Luna Classic? Ya nggak tahu ya. Bagi saya ya, saya sudah nggak percaya lagi dengan koin ini. Ngapain yang bagus saja banyak, kalau ini kan koin halu sekarang udah jadi koin micin. Yang mana Binance ini kan mempertahankan ini kan, Binance kan punya investasi di lunci banyak sekali. Kalau nanti naik kan dia kan lumayan, kembali modal 50% kan mending. Itu kemarin dihitung berapa US dollar itu kerugian daripada Binance. Makanya ini barang ini dimasukkan ke Binance lagi, terus yang lain mengikuti pada listing kembali. Jadi saya harap ini udah termasuk kejadian yang kelam saja ya. Binance telah menyelesaikan batch ke-15 pembakaran token lunci dengan mengirimkan 760,42 juta token ke alamat pembakaran. Pembakaran ini merupakan bagian dari upaya komunitas untuk mengurangi jumlah token lunci yang beredar. Meskipun ada penurunan laju pembakaran akibat PUT, aktivitas pengembang yang berkurang, dan penurunan volume perdagangan lunci, Binance tetap berkomitmen pada kampanye pembakaran. Yang jelas bang, dia banyak yang sangkut di situ. Kalau saya mending pilih BTC, kalau ini gambling kacau ya. Yang mau ya silakan mau, yang penting saya edukasi sesuai dengan fakta yang kejadian yang ada, yang fakta di lapangan ya. Tergantung Anda mau masuk dan enggak ya. Jadi jangan menyalahkan Mas Bro dan Mas Bro nggak ikut campur ya. Dalam periode antara 30 September hingga 30 Oktober 2023, Binance telah membakar hampir 40 miliar token Terra Classic. Ini dilakukan dari biaya perdagangan support dan margin lunci. Makanya saya bilang please bakar apa. Yang namanya pembakaran itu nggak semudah itu. Kalau semua pembakaran mudah, ngapain semua token nggak dibakar, pasukannya biar cepet habis, pakai uang masalahnya bro ya. Namun komunitas Terra Luna Classic telah bereaksi atas penurunan pembakaran lunci oleh Binance di bawah 1 miliar untuk kedua kalinya, dengan sebagian besar anggota komunitas tetap berterima kasih kepada Binance dan CEO-nya GZ atas kontribusi berkelanjutan mereka. Ya ibaratnya untuk ngeneng-ngeneng lah, Nina bobokkan, yang termasuk banyak orang gantung diri, banyak orang stres kan di sini ya. Makanya ini kan termasuk menjadi sejarah kelam dalam perkriptoan, termasuk Terra Luna ini dan FTX ya. Kalau Mas Bro yang sudah kayak gini ya sudah saya anggap, saya kubur aja, nggak mau lagi. Kalau yang Anda ingin masuk ke sini dengan harga murah ya silakan ya.
dampak komunitas dan pelajaran dari krisis Terra. Krisis Terra pada tahun 2022 merupakan pukulan besar bagi industri kripto, menghapus hampir 60 miliar US dollar dari valuasi pasar. Manipulator pasar dan likuidasi massal berkontribusi besar terhadap bencana ini. Ini termasuk bencana. Anda mau masuk koin yang sudah bekas bencana, Anda ingin menyongsong bencana, ya silakan. Namun ini menjadi pelajaran berharga bagi investor masa depan. Sejak mengambil alih kendali setelah kehancuran Terra Luna, komunitas Terra Luna Classic telah memainkan peran kunci dalam pembakaran token dengan lebih dari 76 miliar lunci telah dibakar, tapi harganya tetap juga PC. Yang mana menaikkan harga itu kan paus, biar dibakar sampai habis koinnya. Kalau nggak ada demand yang masuk, sudah pada takut paus, ya harga nggak akan naik. Yang mana itu kan yang penting demand yang masuk, walaupun dibakar ya kalau nggak ada demand ya tetap aja berpengaruh, tapi dikit ya. Komunitas kini sedang mempertimbangkan untuk meminta Binance membakar USDC bersama dengan Lunci. Usulan ini muncul setelah Binance mengurangi kontribusi pembakaran dari 100% menjadi 50% dan biaya perdagangan support dan margin Lunci, yang mana sekarang didesak Binance untuk membakar lagi juga dia udah nggak mau. Biayanya dari Mardia jelas sudah nggak mau. Setelah dibakar kok nggak ada pemasukan, kok nggak ada peningkatan harga, kok biasa-biasa saja, nggak ada well yang masuk, ya jelas nggak mau. Mau dibakar kayak apa juga Binance mancing-mancing supaya well masuk. Well akan berpikir 1000 kali untuk masuk koin ini. Saya rasa nggak akan mau ya. Jadi untuk orang-orang pemula mending cari koin-koin yang bagus, yang nggak bermasalah seperti ini, yang mana ini koin sangkuter luar biasa. Saya nggak omong kosong, Mas Bro pun habis-habisan di Terra Luna ini ya. Saya masuk di harga 1 juta lebih, coba habis itu turun di harga 500.000. Saya kira masih button, masuk lagi, aduh bisa jadi Rp1 itu bagaimana. Malah kemarin waktu awal-awal pas dijatuhnya hancur-hancurnya itu nggak sampai Rp1, malah banyak yang masuk di bawah Rp1. Sekarang udah pada dijual, mau apa ya. Paling naik dikit jual, naik dikit jual, udah untuk bermain scalping aja. Yang namanya itu Binance membakar itu kan untuk promosi supaya pada masuk well, tapi well tuh gak akan mau udah masuk di koin busuk seperti ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin cukup jelas, cukup gamblang yang saya jelaskan mengenai token Terra Luna Lunci ini ya. Mudah-mudahan untuk menjadikan pertimbangan Anda untuk berinvestasi. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya yang belum subscribe, sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.